Ya mungkin kami sampaikan juga yang hadir selain saya dan Pak Putra juga ada Pak Bambang selaku komisaris utama. Ya baik, dari hasil RUPS tadi uh, kami sampaikan ringkasan hasil agenda RUPS. Satu, menerima baik laporan direksi dan laporan komisaris mengenai jalannya usaha perseroan dan data usaha keuangan perseroan untuk tahun buku 31 Desember 2023 sebagaimana tercantum dalam laporan tahunan serta persetujuan atas laporan tahunan 2023 dan pengesahan laporan keuangan konsolidasian tanggal tahun 2023 yang diaudit oleh kantor akuntan publik Jojo Sunario dan rekan. Selanjutnya juga memberikan pembebasan tanggung jawab dan pemesan sepenuhnya kepada anggota direksi perseroan atas tindakan pengurusan dan pelaksanaan kewenangan yang mereka lakukan dan memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 atau politik equity charge sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan perseroan yang disetujui dan disahkan. Selanjutnya menyetujui agenda 2 mengenai tidak membagikan dividen untuk tahun buku 2023. Kemudian agenda ketiga setuju menunjuk akuntan publik Jojo Sunario dan rekan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sebagai auditor eksternal untuk melaksanakan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Dan juga memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dalam memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit untuk menunjuk KAP pengganti apabila KAP yang telah ditunjuk karena alasan apapun tidak dapat melakukan tugasnya dan juga menetapkan jumlah honorer dan persyaratan lainnya untuk kantor akuntan publik yang ditunjuk atau KAP penggantinya. Selanjutnya agenda 4 menyetujui pengangkatan kembali seluruh anggota direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang berlaku efektif sejak dibentuknya rapat ini dengan susunan sebagai berikut. Direksi, Direktur Utama Bapak Said Abu Putra, Direktur Husni Heron. Selanjutnya Dewan Komisaris, yaitu Komisaris Utama dan Komisaris Independen Bapak Insinyur Bambang Herbianto Priyadi dan Komisaris Bapak Hirotaka Haneda. Agenda kelima menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besar dan jenis remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota direksi dan Dewan Komisaris. Selanjutnya juga menyetujui laporan direksi mengenai susunan keuangan perseroan menjadi sebagai berikut. Modal dasar 767 miliar 236 rupiah, modal ditebakkan 212 miliar 400 juta 236. Adapun susunan per 31 Mei pemantau saat ini yaitu Pak Said Agus Putra selaku Direktur Utama memegang seri B sejumlah 10,2 juta lembar atau senilai 4,8 miliar. Direksi dan anggota komisaris lain tidak memiliki saham. Selanjutnya PT Mulyatara Mandiri memiliki seri A sebanyak 885 lembar senilai 11,88 miliar dan juga memegang seri C sejumlah 507.165 lembar 512 lembar senilai 89,7 miliar. Kemudian PT Global Perkasa Investindo memiliki seri C sebanyak 51,28 juta lembar senilai 9,07 miliar. Kemudian Siswa Gas memiliki seri C sebanyak 52.295 lembar 52.265.1 lembar senilai 9,256 miliar. Sedangkan masyarakat lainnya memiliki seri A sebanyak 4,794 juta 115 lembar senilai 70,7 miliar. Kemudian memiliki seri B sebanyak 14 juta 790 lembar 14 juta 760.500 lembar senilai 6,98 miliar. Kemudian memiliki seri C sebanyak 55 juta 896.155 lembar atau senilai 9,893 miliar rupiah. Demikian hasil RUPS tadi. Kemudian kami lanjutkan dengan paparan mengenai profil PT Mitra Energi Persada Tbk. PT MNP didirikan pada tanggal 24 Februari tahun 1961, kemudian mencatatkan di Bursa Efek pada tanggal 23 April 2001,
status saat ini adalah penanaman modal dalam negeri. Bidang usaha menjalankan aktivitas perusahaan sebagai holding company, juga melakukan perdagangan, peralatan, dan bahan lainnya, termasuk bahan bakar padat, cair, dan gas. Kemudian juga pengoperasian instalasi penyediaan tenaga listrik serta instalasi listrik. Beralamat di Geraha Ramayuda, lantai 2, Jalan Warung Bukit Barat, nomor 43. Saat ini sesuai dengan keputusan rapat direksi, Direktur Utama Bapak Said August Putra dan saya Husni Error, kemudian selanjutnya Komisaris Utama dan Independen Bapak Bambang Herwianto Priyadi dan Komisaris Bapak Hirotaka Haneda. Adapun bidang usaha saat ini, PT Mitra Energi Persada Tbk atau MEP merupakan perusahaan yang menjalankan aktivitas perusahaan holding, perdagangan besar mesin, peralatan, dan perlengkapan lainnya, perdagangan besar bahan bakar, padat, cair, dan gas, dan pengoperasian instalasi penyediaan tenaga listrik serta instalasi listrik yang memiliki entitas anak sebagai berikut. 1. PT Mitra Energi Buana atau MEB. Kegiatan usahanya niaga gas melalui pipa dedicated hilir sampai titik serah di lokasi konsumen di daerah Sumatera Selatan dan sudah beroperasi sejak 2006. Kemudian PT Mitra Pembangkit Persada (MBP) belum beroperasi dan memiliki bidang usaha perdagangan, pembangunan, industri, perbengkelan, percetakan, pengangkutan darat, dan jasa. Selanjutnya PT Pembangkit Mitra Matrik belum beroperasi dan memiliki kegiatan usaha sebagai perdagangan dan pembangkit tenaga listrik. Ya. Adapun Mitra Energi Buana atau NMB memiliki jaringan pipa di Sumatera Selatan mulai dari Rambutan sampai Kota Palembang, di mana dari backbone pipa gas Pertamina kita membuat cabang dari pipa utama ke PT Tanjung Inusari dan juga di sekitaran Sungai Musi kepada 6 perusahaan karet antara lain Sunan Rubber, Remco, Oktong, PT ABT, PT Gajah Ruku, dan PT Oktong 2 juga. Dan kita memiliki kurang lebih 30 km jaringan pipa milik PT NEB. Adapun susunan pemantauan seperti tadi sudah disampaikan hasil RUP. Saat ini PT Mitra Energi Persada pemasangan utamanya PT Muyatara Mandiri sebesar 72,46%, PT GPI Global Perkasa Investindo sebesar 7,30%, Siswa Gas 7,5%, dan publik lainnya 12,29%. Dan di bawah PT Mitra MEP ada memiliki PT Mitra Energi Buana sebesar 99,5% dan juga memiliki PT Mitra Pembangkit Persada sebesar 99%. Di mana PT Mitra Pembangkit Persada memiliki perusahaan bernama PT Pembangkit Mitra Matrix. Adapun sisa posisi keuangan saat ini untuk 31 Maret 2024 aset lancar sebesar 100,2 miliar, naik dibandingkan dengan Desember 2023 yaitu sebesar 92,6 miliar, bandingkan juga dengan tahun 2022 sebesar 89,65 miliar. Adapun pertumbuhan di 2022-2023 adalah sebesar 3,3%. Sedangkan aset hilangan saat di 2024 Maret sebesar 248,86 miliar, turun dari Desember 2023 dari 252,6 miliar. Penurunan itu akibat depresiasi mesin. Sedangkan dari 2022 ke 2023, aset hilangan naik dari 167,9 miliar menjadi 252 miliar. Itu adalah penambahan aset dengan pembangunan combined heat and power, yaitu pembangunan mesin tenaga listrik dan juga steam. Pertumbuhan di 2022 ke 2023 adalah 50,4%. Sehingga total aset di 2022 banding 2023 naik 34% dari 257 miliar menjadi 345 miliar di 2023 dan di 2024 menjadi 349,1 miliar. Sedangkan kewajiban jangka pendek di 2022 62,9
miliar, naik menjadi 107 miliar di 2023, dan di Maret 2024 menjadi 117,9 miliar. Kenaikan utama karena pembiayaan untuk pembangunan tenaga combined heat and power dari PT Mitra Energi Persada. Pertumbuhan di 2022 ke 2023 untuk kewajiban sebesar 70%. Sedangkan kewajiban jangka panjang dari 2022 66,78 miliar menjadi 137 miliar di 2023, dan di 2024 turun sedikit 132,2 miliar. Total liabilitas MEP saat ini di 2022 159,7 miliar, di 2023 244,8 miliar, dan di Maret 2024 menjadi 250 miliar. Pertumbuhan terbesar di 2022 ke 2023 akibat adanya pembiayaan untuk pembangunan combined heat and power PT Mitra Energi. Total ekuitas di Desember 22 97,8 miliar, naik sekitar 2 miliar ke 2023 menjadi 100 miliar, dan turun di 2024 sebesar 98,9 miliar. Adapun istilah laba rugi perseroan di pendapatan tahun 2022 184,2 miliar turun menjadi 181 miliar atau turun sebesar 1,7% akibat dari penurunan volume penjualan sedikit. Sedangkan di Maret 2004 membukukan 62,1 miliar revenue. Sedangkan laba bruto perseroan pada Desember 2022 adalah 55,5 miliar, turun menjadi 50,7 miliar atau turun sebesar 8,7%. Sedangkan pencapaian sampai dengan Maret 2024 adalah 19,034 miliar. Sedangkan laba usaha perseroan di 2022 sebesar 8,8 miliar, dan 2023 turun sedikit menjadi 8,79 miliar. Sedangkan pencapaian 3 bulan pertama 2024 adalah 2,2 miliar rupiah. Laba tahun berjalan Desember 2022 6,9 miliar, turun ke 2023-nya sebesar 2,4 miliar, dan di 2024 1,5 miliar. Sedangkan EBITDA perseroan di 2022 sebesar 24 miliar, di 2023 sebesar 16,2 miliar, dan di Maret 2024 ada 7,4 miliar. Selanjutnya kami sampaikan bahwa proyek combined heat and power yang kami lakukan sejak tahun 2022 telah beroperasi, di mana total investasi sebesar 120 miliar, dan kita melayani mensuplai listrik dan juga steam ke PT Domas Agro Inti Prima atau DAP, yaitu pabrik oleochemical yang berlokasi di Palatanjung, Sumatera Utara. Mesin CHP tersebut terdiri dari gas turbin generator yang menghasilkan listrik dengan kapasitas 4,63 MW dikombinasikan dengan boiler kapasitas 2,8 ton per hour high pressure steam, dan juga 19,74 ton per hour low pressure steam. Sejak 26 Januari 2024, CHP sudah mulai beroperasi secara komersial dan nantinya akan menghasilkan dan akan memberikan penghasilan sewa dan jasa pengoperasian dan pemeliharaan atau O&M mesin CHP, di mana memberikan kontribusi kurang lebih sebesar 20% dari pendapatan perseroan. Berikut adalah gambar-gambar dari proyek combined heat and power yang sudah selesai dan sudah beroperasi. Adapun target perseroan untuk tahun 2024 adalah meningkatkan pendapatan dari penjualan gas dan juga penghasilan dari proyek combined heat and power tersebut. Kemudian mempertahankan laba dengan terus melakukan efisiensi atas biaya-biaya dengan tetap memperhatikan kualitas dan standar keamanan. Kemudian juga melakukan studi dan analisa untuk investasi baru yang berkaitan dengan gas maupun energi terbarukan.
rencana perseroan untuk mencapai target yang telah ditentukan adalah sebagai berikut. Strategi dan rencananya itu meningkatkan volume dan mengembangkan jaringan distribusi gas, melaksanakan pemetaan terhadap kebutuhan gas alam oleh anak perusahaan di wilayah yang ada dan wilayah baru. Kemudian mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada seperti mesin dan sumber daya manusia. Oke, demikian sedikit paparan publik dari PT Mitra Energi Persada. Selanjutnya kami bersilakan untuk melakukan tanya jawab dari para hadirin sekalian. Terima kasih. Terima kasih Pak Husni atas pemaparannya. Sudah ada pertanyaan masuk dari teman-teman rekan jurnalis. Yang pertama ada pertanyaan dari Bapak Pambudi dari investor, yaitu apa yang harus dilakukan oleh perseroan bila entitas anak akan beroperasi sepenuhnya dan apakah ada efek di laporan keuangan? Ya baik, terima kasih Pak Pambudi. Jadi terutama untuk yang proyek baru kami, Almighty Land Power, yang dimana kami mensuplai listrik dan juga uap tekanan tinggi dan tekanan rendah ke PT Domas Agro Persada, Domas Agro Inti Prima. Efeknya pelaporan keuangan akan meningkatkan pendapatan revenue sebesar 20% kenaikan pendapatan. Dan kami harapkan semester 2 ini sudah pulih kapasitas. Karena saat ini memang baru mulai meningkat lah dari awal di Januari lagi meningkatkan kapasitas kita sehingga kita targetkan semester kedua bisa full beroperasi. Demikian Pak Pambudi. Selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Ana dari suararealitas.com. Yang pertama, ada 3 pertanyaan. Yang pertama adalah apakah dapat dijelaskan hasil dari RUPS yang tadi telah dilaksanakan? Yang kedua, apakah ada pembagian dividen? Jika ada berapa? Dan yang ketiga adalah untuk capex tahun ini berapa dan dipergunakan untuk apa? Terima kasih Ibu Ana. Ya. Jadi hasil seperti tadi kami bacakan, mungkin nanti bisa di-download di website kami. Sedangkan untuk pembagian dividen tahun ini tidak ada pembagian dividen karena memang laba di tahan kami masih defisit sehingga tidak memungkinkan untuk membagi dividen walaupun sudah meraih keuntungan. Untuk pertanyaan ketiga mengenai capex tahun ini kurang lebih 20 miliar dan terutama digunakan untuk anak usaha kami yang bergerak di bidang distribusi gas yang berupa capex berupa perbaikan dan maintenance pipa-pipa jaringan kami dan juga peralatan-peralatan pendukungnya. Ini akan mendekatkan. Saya cukup. Demikian Ibu Ana, mudah-mudahan cukup jelas. Terima kasih Pak. Dari rekan-rekan yang lain, apabila ada pertanyaan, silahkan untuk bisa diketik dari Bu Ana. Terima kasih sudah dijawab. Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi. Baiklah, terima kasih para hadirin semua, baik dari media ataupun dari investor dan relasi bisnis kami. Terima kasih juga kepada Pak Bambang, Pak Putra, dan hadirin lainnya. Silakan kami akhiri untuk public expose kali ini.